Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mokaromatul Hasanah dari D3 Teknik Komputer. Saya akan mengenalkan tentang sistem operasi dan menjelaskan tentang perbedaan operating system pada Linux dan Windows. Sistem operasi ini bisa disingkat dengan operating OS atau operating system. Sistem operasi ini menjadi penghubung antara user dan program aplikasi. Jadi OS ini yang menjadi penghubung antara keduanya. Kemudian sistem operasi ini mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan perangkat keras secara efisien. Selanjutnya saya akan mengenalkan tentang sistem komputer secara umum. Sistem komputer secara umum dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hardware atau bisa di sini atau perangkat keras. Kemudian sistem operasi, program aplikasi, yang terakhir user. Inilah yang termasuk sistem komputer. Hardware ini sebagai sumber daya paling utama untuk menyelesaikan proses komputasi. Perangkat hardware ini dibagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama CPU, yang kedua memori, input, output, dan sebagainya. Kemudian sistem operasi ini untuk melakukan kontrol dan koordinasi penggunaan hardware pada bagian program aplikasi untuk user yang berbeda. Kemudian program aplikasi ini untuk menyelesaikan permasalahan komputasi dari user. Kemudian user ini adalah pengguna. Selanjutnya saya akan mengenalkan sistem operasi secara umum. Sistem operasi secara umum dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mekanisme boot. Kedua, ROM, Intel, atau disebut dengan shell. Kemudian driver, kemudian threshold, dan yang terakhir handler. Inilah sistem operasi secara umum. Kemudian saya akan mengenalkan tentang sistem operasi. Berkembangnya sistem operasi ada 4 generasi. Generasi pertama, operating system ini masih menggunakan manual. Pada generasi kedua, OS ini sudah dikenalkan dengan batch processing system. Kemudian generasi ketiga, OS ini sudah mendukung layanan multi-user, kemudian multi-programming, dan batch
processing, dan batch processing system. Yang terakhir, pada generasi keempat, OS ini sudah menggunakan GUI atau Graphical User Interface. Inilah perkembangan sistem operasi dibagi menjadi 4 generasi. Kemudian saya akan mengenalkan tentang sistem operasi yang ada pada PC. Sistem operasi yang ada pada PC itu dibagi menjadi 8. Yang pertama, pada PC yang pertama Windows atau Microsoft Windows. Kemudian kedua Unix, 3 Linux, dan yang keempat IBM OS2, dan yang kelima Mac OS, dan yang keenam Free BSD, ketujuh Solaris, dan yang kedelapan yang terakhir Chrome OS. Inilah sistem operasi yang ada pada PC. Yang pertama Windows atau bisa disebut dengan Microsoft Windows, yang kedua Unix, yang ketiga Linux, dan yang keempat IMB OS2, dan yang kelima Mac OS, keenam FreeBSD, kemudian Solaris dan Chrome OS. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara sistem operasi pada Windows dan Unix dan Linux. Sistem komputer itu identik dengan Windows. Hampir semua orang itu mengira kalau komputer itu pakai Windows. Tapi kenyataannya di dunia ini banyak sistem operasi yang menggunakan selain Windows, termasuk Linux, Mac OS, dan IMB OS2. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Windows. Menurut saya Windows ini adalah sistem operasi yang paling mudah. Kemudian dia dikembangkan oleh Microsoft Corporation, dan sistem operasi ini dimiliki oleh Bill Gates. Pada tahun 1980. Kemudian awal nama dari Windows ini adalah KDOS atau Quick and Dirty Operating System. Kemudian Bill Gates ini dari Microsoft membeli KDOS pada tahun 1981. Kemudian Bill Gates mengubah namanya menjadi MS-DOS atau Microsoft DOS. Windows ini juga mempunyai kelebihan dan juga mempunyai kekurangan. Kelebihan dari Windows, yang pertama kelebihan dari Windows, aplikasinya banyak aplikasi yang bisa dipasang di
si OS ini. Kemudian dia mudah digunakan. Dan dukungan dari software dan hardware-nya sangat banyak. Windows ini bukan hanya mempunyai kelebihan, tetapi mempunyai kelemahan-kelemahannya. Di antaranya banyak virus yang dibuat untuk Windows. Kemudian harga DVD Windows sangat mahal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Linux. Linux itu operating sistemnya ringan, kemudian tampilannya modern dan terkesan canggih. Linux ini hasil cloning dari Minix, hasil cloningan dari Minix, atau salah satu dari versi Unix. Linux ini diciptakan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 di Polandia Linux. Kemudian salah satu dari distro Linux yang tampilannya modern dan terkesan canggih yaitu Linux Debian, Linux Ubuntu, Linux Mint, dan ada Linux yang asal Indonesia yaitu Linux Blank On. Linux ini sama seperti Windows, dia juga mempunyai kelebihan dan juga mempunyai kelemahan. Salah satu kelebihan dari Linux, ringan, tampilannya canggih, tampilannya modern dan canggih, terkesan canggih, hampir virus tidak berjalan, kemudian
Inilah salah satu kelebihan dari Linux. Yang pertama, dia ringan, tampilannya modern dan terkesan canggih. Kemudian hampir tidak ada virus yang berjalan di Linux. Banyak aplikasi yang bisa diunduh dan bisa dibuat di sistem operasi ini. Kemudian Anda bisa memasang Windows dengan bantuan Wine. Apabila Anda ingin memasang Windows, Anda harus terlebih dahulu mendownload aplikasi Win. Kemudian Anda tidak usah instalasi driver. Windows ini juga mempunyai kelemahan ataupun kekurangan dari Linux. Apabila Anda ingin memasang program baru, Anda harus mengoneksikan ke internet. Inilah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.